Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya, channel Kang Ivan. Kali ini bukan di jalanan lagi, cuman kali ini saya mau menjambangi rumah Haji Wawan Ruslan yang memang beliau ini maestro sepak bola dari zaman dulu. Dan sekarang masih aktif sebagai manajer match komisioner ya di PSSI Jawa Barat. Nanti saya akan tanya-tanya gimana kesan-kesannya di sepak bola ini kok bisa selama ini gitu kan. Oke, kita langsung aja lah ngobrol-ngobrol bareng Pak Wan. Pak Wan ini sambil bebas Pak Wan. Itu kita nggak banyak, Pak Wan juga mau badminton. Pak Wan berapa lama di sepak bola kira-kira Pak Wan? Mau Sunda, mau Jepang, mau Inggris, bahasa bebas. Eksis di nasional ya kurang lebih jadi medsos khususnya. Nah, kalau masuk wing kepengurusan belum pernah, tapi dan sebagai bagian dari match official itu match commissioner sekarang istilahnya. Dulu pengawas pertandingan, seiring dengan perkembangan organisasi ada beberapa kali perubahan nama. Awalnya pada saat saya masuk mengawali karir sebagai match commissioner sekarang ini, di awalnya namanya inspektur pertandingan. Inspektur pertandingan. Terus, Tahun seberapa Pak Wan lah? Ya, tahun 97 lah, 97. Seiring perkembangan tahun 2000-an sekian jadi pengawas pertandingan. Nah, sekarang 6 atau 5-6 tahun terakhir jadi match komisioner, dan memang lebih pasnya itu jadi match komisioner ya. Match komisioner ya. Dan itu bahasa di Indonesia terjemahan bebasnya dulu juga kurang pas sebetulnya. Kalau dari bahasa FIFA dari dulu namanya juga match komisioner. Kok bisa jadi inspektur pertandingan, bisa pengawas pertandingan, tapi yang sekarang ini sudah pas. Jadi kita itu sebagai komisioner, sebagai komisaris, sebagai pemilik dari sepak bola itu sendiri. Jadi yang sekarang itu lebih pas barangkali karena kemajuan teknologi, wawasan si pelakunya lebih berkembang. Ya, sekarang lebih pas. Jadi kita itu sebagai otoritas di lapangan yang punya tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pelaksanaan pertandingan secara keamanan itu ya pas dengan bahasa match komisioner selaku kepanjangan tangan pengurus di federasi ya kepanjangan federasi dalam suatu pertandingan yang diselenggarakan oleh badan otoritas tertinggi sepak bola kita, baik itu PT Liga sebagai operator maupun federasinya PSSI. Berarti perubahan match komisioner itu sangat pas sekali ya, Pak Haji ya. Sekarang ini sudah bagus. Jadi kinerja kita bukan hanya pengawas saja gitu kan, tapi pimpinan tertinggi di pertandingan, kepanjangan tangan dari PSSI. Jadi beliau udah berapa tahun kawan itu? Saya masuk nasional tahun 99, masuk nasional pertama dengan dulu kan ada lisensi daerahnya 97, masuk area nasional 99, pensiun di 2019 kemarin. Jadi pas mungkin 20 tahun untuk jadi match. Pas 20 tahun. Ya, 20 tahun. Tapi kalau aktif di organisasi yang dimulai dari Kabupaten Bandung itu sudah mulai tahun 88 sudah eksis di keorganisasian di Persikab khususnya. Dulu sebelum ada Askab. Oh, jadi Pak Wan ini udah malang melintang ya 20 tahun. Jadi pengalamannya wah gitu. Jadi perubahan sekecil apapun beliau mengikuti gitu. Katanya Pak Wan juga pernah jadi manajer Persikab. Pernah, di zaman keemasan Persikab. Ya, sebelum degradasi 2014. Kebetulan pada saat itu masih dapat sokongan dari APBD. Pas 2000 APBD ada surat dari Kemendagri kaitan pelarangan penggunaan dana APBD hibah. 2013 itu keluar. 2012 betul. SK itu keluar. 2013 masih ada yang mau jadi manajer. Nah, 2014 setelah pimpinan daerah mengundang beberapa tokoh-tokoh yang mau, tidak ada dari 16 orang itu, terpaksa karena saya ditunjuk oleh bupati dan rekan-rekan komunitas yang memberkai. Berarti divisi seberapa Wan itu? Divisi utama. Oh, divisi utama berarti masih divisi utama. Belum ada ISL ya? Belum. ISL mah ada, bukan Liga Indonesia sekarang. Oh. ISL mah ada, bukan Liga berarti Indonesia. Kalau divisi utama pada saat itu Liga 2 na ayeuna mereka. Ya, gitulah. Tuh masih Liga 2-nya. Manis-manisnya Persikab nih, orang Persikab nih. ISL sama divisi utama gitu kan. Subscribe pada Haji Wawan.
Jadi maestro sepak bola yang memang udah malang melintang sekaligus guru saya. Nanti juga di segmentasi B-ball ini, bincang bola ini, saya juga selain Haji Wawan sebagai maestro di keorganisasian sepak bola yang malang melintang, ada juga pemain juga, ada pelatih juga, nanti saya jambangi mereka-mereka ya kalau mau gitu. Ya, selain dari Haji Wawan juga, nanti kita juga ada mau ngundang atau ketemu bicara sama matchcom yang lain atau pimpinan-pimpinan yang sudah malang melintang di organisasi sepak bola. Jadi ya saya ini tumbuh lewat beliau, meskipun saya ini hari ini ngojek karena ada COVID atau segala macam. Tidak hanya ada COVID, cuman saya ngojek dari dulu sebetulnya ya. Haji Wawan ini yang menjahit saya dari jalanan. Jadi rekan-rekan matchcom ya tolong dengerin petuahnya lah. Jadi kinerja matchcom itu seperti apa, keluasannya itu seperti apa secara singkat. Intinya kalau kita menekuni suatu apapun itu dalam karir yang kita tekuni totalitas. Betul, totalitas. Oke. Itu yang satu. Yang kedua ya sekarang ini bahasanya lebih keren lagi, profesionalisme. Profesionalisme bukan semata kita dibayar. Profesionalisme bukan semata identik dengan finansial. Tapi sikap, perilaku, pribadi, kinerja itu harus memang tercermin. Segalanya harus, apalagi matchcom kan on time gitu, pada saat dimana schedule manualnya sudah ada. Ya, tinggal keprofesionalan kita. Jadi masih banyak rekan-rekan yang menekuni masih mengidentikan profesional itu identik dengan duit. Oke lah, di situ memang ada duitnya. Karena kita sebagai tenaga profesional yang melaksanakan tugas sesuai dengan juplak dan segala macam regulasi ketentuan yang dibikinkan oleh federasi, dan kita aplikasikan, implementasikan di lapangan, ya wajar kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan finansial atau upah atau apa namanya lah gitu kan. Tapi itu hanya sebagai pelengkap karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita gitu. Tapi ya kadang-kadang ya namanya orang sih, banyak dengan karakter dan mentalitas yang macam-macam, ya banyak yang berasumsi lain gitu. Jadi yang utama totalitas gitu. Yang semua kita kalau sudah terjun di dalam bidang yang kita tekuni, khususnya sekarang di sepak bola, ya semua yang terkait sepak bola kita mesti paham. Harus paham itu, jangan hanya sebatas di kita yang tekuni matchcom gitu kan. Nah, sebagai matchcom, sebagai nuboga lalakona dalam satu pertandingan, ya otomatis kita tuh badan personal yang memang menentukan segala sesuatunya. Kita harus semua kuasai, kita harus semua pahami dan masuk ke dalam apalah kepala lah. Jangan sampai ada yang protes, ada yang ini kita kikuk atau apa gitu lah, pelangap-pelangap gitu. Segi keilmuan juga kita harus tambah juga sebagai match komisioner, penguasaan di lapangan apalagi, terus integritas kita jangan sampai, istilahnya gini, kita jangan sampai diintervensi oleh sesuatu hal apapun pada saat pertandingan, karena pertandingan tanggung jawab kita ya pokoknya. Iya, jangan ini ada contoh rekan senior Bapak dulu lah, dulu masih nuansa sepak bola, atmosfer sepak bolanya belum seperti sekarang gitu. Sekarang ini alhamdulillah banyak kemajuan, banyak perubahan, walaupun belum signifikan seperti yang kita harapkan. Dan nggak mungkin lah kalau mulus-mulus amat atau sempurna banget, apalagi dengan sepak bola kita yang masih keterbatasan dari aspek venue. Ya, pakai homegrown dari klub-klub itu, walaupun sudah di top level, tapi dari sisi infrastruktur belum mencerminkan suatu klub yang memang sudah ada di level top level, tapi infrastruktur penunjangnya masih jauh lah gitu. Itu harus kita memang dibenahi lah. Ya, dibenahi lah semua di situ, termasuk kitanya sebagai kepanjangan tangan pengurus harus berani, jangan memberikan lagi objektif lah kita. Kalau memang ini kurang layak, nah itulah yang memang mungkin barangkali bukan di sepak bola saja, di Indonesia itu sesuatu yang mahal untuk membuat suatu bahasa atau menilai dengan objektivitas gitu kan. Ya, betul. 2000 years later. Oke, kita nyambung lagi tadi. Pak Hajinya ada iklan dulu, ada tamu. Oke, tadi mengenai objektivitas, pesannya apa nih untuk matchcom muda nih Pak Haji nih, terutama yang di bawah naungan Pak Haji, match komisioner Jawa Barat nih. Gimana? Memang muda dan tua juga lah sekalian lah, itu malah global aja ya. Seperti Bapak katakan tadi bahwa objektivitas itu sesuatu yang mahal di kita itu. Nah, itu kembali kepada basis klubnya sendiri.
kalau berbicara licensing klub profesional sudah ada kan standarnya seperti itu. Ya. Seperti itu. Kalau tidak memenuhi standar licensing itu ya otomatis pertandingan tidak bisa bergulir. Tapi inilah yang sesuatu yang aneh di Indonesia itu begitu. Walaupun federasi mengadakan workshop, baik workshop untuk match official pada pertandingan, workshop untuk para penggiat di officialnya di timnya, tapi kenyataan di lapangan kan masih selalu jauh dari apa yang disampaikan dalam workshop. Nah, berani nggak kita sebagai personal yang memang ingin memberikan menyikapi dengan integritas yang hebat, yang bagus, bisa nggak objektif kalau memang ini jauh dari standar, jauh dari ketentuan atau regulasi yang diusung oleh federasi. Nah itu yang memang masih bisa belum diimplementasikan di kita agak sulit lah ya. Nah termasuk sendiri di sini federasinya juga sendiri kalau kita confirm dengan kondisi setelah kita berada di lapangan bahwa banyak hal, banyak aspek, banyak item yang memang jauh dari mana. Akhirnya kan si federasi sendiri, yaudah yang penting pertandingan bisa berjalan, tidak ada masalah seperti itu kan akhirnya. Nah jadi sanksi-sanksi di sini, oke lah sekarang ada sanksi kalau nggak ini bisa dilaporkan sanksinya seperti ini. Tapi efek jerahnya saya kira sampai saat ini belum terlihat. Masih setiap tahun ada kurang inilah, lapangannya kurang simetris lah, gawangnya masih seperti ini. Ya, contoh lah di Jalak Harupat, ini sudah berapa tahun melaksanakan pertandingan yang dipakai Persib. Bahkan saya cek pernah dengan pengelola di situ yang memang langsung mengurus mendampingi rekan-rekan khususnya Matchcom yang bertugas di Liga 1. Pas saya mengecek pada saat dipakai oleh Liga 3, saya mendampingi Matchcom yang tugas di Jawa Barat. Kenyataannya si gawangnya jauh beda dari standar yang harus disiapkan. Saya tanya kepada pengelola di situ, kok bisa begini jauh? Nah, memang yang di Liga 1 juga tidak secermat seteliti itu, ya udahlah nyerahin kepada pelaksana di situ.